Shalom, selamat bertemu kembali pada saat ini. Kita akan merenungkan bersama-sama bagian dari firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu Yesus membawa keledai itu, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang dan berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudaraku, cerita ini adalah cerita yang luar biasa dari sisi yang berbeda tentang kisah masuknya Yesus ke kota Yerusalem seminggu sebelum Paskah, pengorbanannya di atas kayu salib. Yang menarik di sana adalah pengalaman seekor keledai muda, keledai yang belum pernah ditunggangi, keledai yang belum pernah dipakai, keledai yang masih muda belia, yang belum punya banyak pengalaman. Namun apa yang terjadi? Ketika Tuhan menggunakannya, ketika Tuhan menyuruh 2 orang murid-muridnya berpesan kepada mereka, "Ambillah seekor keledai yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi. Dia ada di luar, di pintu luar, dan kamu ambil. Apabila ada orang yang bertanya, 'Kenapa kamu mengambilnya?' Kamu jawab, 'Tuhan memerlukannya dan nanti akan dikembalikan ke sini.'" Keledai itu adalah binatang biasa, penuh dengan kelemahan, tidak punya pengalaman. Tetapi yang menarik adalah ketika keledai ini, yang pertama, dia mau berserah kepada Tuhan. Maka apa yang menjadi ketakutannya, apa yang menjadi kekhawatirannya, Tuhan ubahkan. Keledai itu juga bukanlah binatang yang luar biasa kuat. Karena dia masih muda, karena dia belum punya banyak pengalaman, namun dia serahkan kekuatannya kepada Tuhan. Maka yang terjadi, walaupun dia muda, walaupun dia belum banyak pengalaman, saat Yesus naik di atasnya, dia kuat. Karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Keledai itu tidak pandang bulu. Siapapun yang dia lihat, apalagi Tuhan ketika menggunakannya, dia hanya bisa berkata, "Ya Tuhan, ini aku." Hari-hari ini, mungkin saudara merasa bahwa saudara itu lemah. Kita merasa bahwa kita tidak punya banyak pengalaman. Kita merasa bahwa saya tidak pernah punya bakat untuk hal itu. Tapi ingatlah, janji firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara, mendekatlah, berserahlah, dan mintalah Allah. Maka sesuatu yang saudara takutkan diubahkan oleh Allah. Keledai muda itu ketika dinaiki Yesus, maka seluruh orang di Yerusalem itu memandang sang Yesus, memandang sang keledai itu. Dan keledai itu tidak melakukan apa-apa, hanya mendekat dan berkata, "Ini aku." Keledai muda itu mendapatkan kemuliaan yang daripada Allah. Kalau saya dan saudara hari-hari merasa bahwa kita tidak bisa punya apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu yang besar, mendekatlah kepada Allah, dan biarlah Allah yang menggunakan saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun kita ada, letakkan semuanya. Mungkin kita aja terletak di pinggir jalan, terikat di sana, dalam arti kita sibuk, tidak punya waktu, kita sibuk dengan segala bisnis dan pekerjaan kita. Namun kalau Tuhan menggunakan,
Dia izinkan sesuatu besar mengubah hidup saudara. Maukah hidup saudara berubah bersama dengan Tuhan? Belajar dalam Paskah tahun ini. Yang muda, yang terlambat, yang ada di pinggir jalan, mau berserah kepada Allah. Allah buat menjadi mulia. Saya percaya bahwa berkat Allah itu menyertai saudara semua. Amin. Selamat Paskah. Tuhan menyertai kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau Allah sudah menyertai kami, khususnya melalui Markus pasal 11 ayat 1-10. Allah gunakan sesuatu yang muda, sesuatu yang tidak punya banyak pengalaman, sesuatu yang lemah, dan Tuhan pakai menjadi sang maestro di tanganmu. Dia mengubahkan dunia, akhirnya melihat kepada Sang Kristus, dan dia dibawa kepada rencana Tuhan yang terbaik, dan Alkitab mencatat buat kami sampai hari ini. Tuhan, kalau ada di antara kami yang merasa lemah, khawatir, kecewa, tidak bisa apa-apa, hari ini Tuhan mau kerjakan yang besar melalui kami. Kami siap untuk melekat kepada Allah. Dan inilah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana terbaik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin.